Halo teman-teman, selamat datang di Agricast, Agriculture Podcast. Podcast untuk kamu yang ingin tahu tentang masa depan di dunia pertanian, yang gak kalah santai dan berbobot nih. Sebelumnya kenalin dulu, aku Aini dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2023. Kita bersama narasumber kita. Halo, aku Hafid, Ahmad Hafid Jati, aku dari Program Studi Agroteknologi. Kebetulan aku dan Aini juga tergabung dalam satu organisasi yang sama, yaitu BEM Fakultas Pertanian. Nah, oke. Gimana kabarnya hari ini, Mas Hafiz? Alhamdulillah, baik sekali dan saya sangat ceria. Dari kemarin saya nungguin untuk jadi pembicara atau ya kerennya narasumber lah di depan teman-teman dan Aini di sini. Halo. Nah, kesibukannya apa aja, Mas, selain di Badan Eksekutif Mahasiswa? Yang jelas Praktikum? sebagai agroteknologi kan bobot utamanya di lahan praktikum. Nah, tapi mindset lahan di sini itu bukan harus kotor-kotoran. Nanti kita bahas bareng-bareng lah tentang pertanian presisi ini. Iya bener banget, biar nggak pada mikir kalau pertanian itu cuma di sawah dan di lahan aja nih teman-teman. Nah sebelumnya aku mau tanya nih ke Mas Hafiz, kenapa Mas Hafiz lebih milih kuliah di pertanian? Kan banyak tuh orang yang bilang, apa sih sekolah tinggi-tinggi masa cuma di pertanian, masa cuma mau jadi petani sih? Nah, mungkin kalau lihat dari sudut pandang itu ya, sebenarnya kita bisa mencoba untuk melihat sebenarnya orang-orang secara umum melihat mahasiswa pertanian itu dari mana. Nah, karena mereka itu hanya melihat pertanian hanya dari petani, ndak pekebun atau mungkin kultur jaringan atau hidroponik, karena ndak pernah melihat gitu loh. Jadi mengasumsikan bahwa ketika kita masuk di pertanian itu pasti jadi seperti itu. Padahal kalau kita kelasnya sudah S1, itu kita cenderung untuk lebih luas lagi. Jadi tipe karir kalau dari pertanian itu cenderung meluas, bisa di banyak sektor, dan untuk masing-masing perkembangannya itu bisa di diri sendiri masing-masing. Berbeda misal kalau dengan dokter yang pasti lulus jadi dokter kan, atau contoh guru, keguruan lulus jadi guru, atau misal teknik walaupun mungkin bisa di banyak bidang tekniknya itu, tapi tetap hanya terbekali sebagai teknik. Beda kalau pertanian itu sangat-sangat luas, dari hulu ke hilir, dari segala macam bidang usaha seperti itu. Jadi justru kuliah di pertanian itu prospek kerjanya semakin luas ya Mas ya, Sangat untuk luas. kita gali, kita cari gitu. Betul. Nah, langsung aja kita ke topik utamanya, pertanian presisi ya Mas ya. Baik. Nah, istilah pertanian presisi ini kan sering banget muncul nih di zaman sekarang ini. Nah, dilihat dari bahasanya sih keren banget. Tapi masih belum banyak yang tahu tentang apa itu pertanian presisi. Nah, mungkin dari Mas Hafiz bisa menjelaskan apa itu pertanian presisi? Oke. Kalau mungkin aku jelasin presisnya aja ya. Kalau pertanian kan semua orang udah tahu kan. Tapi kalau pertanian sebenarnya secara luas itu enggak cuma di tanaman, tapi ada di perikanan, terus off farming juga, ada peternakan juga. Tapi kalau pembahasannya kita pertanian dalam arti sempit, budidaya tanaman. Nah, kalau presisi itu, jadi setiap pertanian itu kan tujuan akhirnya kan meningkatkan output ya atau hasil. Tapi kita tidak boleh lupa kalau input itu juga bisa ditekan supaya modal atau biaya yang masuk di lahan itu bisa ditekan dan juga bisa meminimalisir adanya resiko keracunan. Karena kalau kita memberikan pupuk atau pestisida terlalu banyak itu juga ada kerugian jangka panjangnya seperti itu. Jadi mindsetnya untuk tetap di akhir meningkatkan hasil dan pendapatan. Nah, kan presisi ya Mas ya, ini pertanian presisi berarti kita bermain gadget atau mungkin menggunakan media digital gitu nggak Mas? Sebenarnya itu hanya alat bantu ya, tapi kebanyakan memang menggunakan itu. Ada software dan ada hardware. Nah, kalau hardware kita bisa tahu kayak ada IoT, ada drone, misal drone yang buat multispektral itu, atau drone yang pemetaan, atau drone yang digunakan untuk memberikan pestisida atau pupuk dari atas gitu. Atau juga ada otomatisasi seperti menggunakan, kalau di hidroponik ya ada itu. Kemarin saya berkunjung di Semarang, ada pameran seperti itu, tapi saya lupa namanya, mohon maaf. Oh ya, berarti kegunaan drone ini banyak banget ya Mas ya, nggak cuma banget. untuk satu tertuju pada apa gitu Iya, nggak ya? meskipun mahal. Oh iya sih. Nah,
Aku mau tanya lagi Mas, tapi emang kenapa sih di zaman yang sekarang ini kita penting banget menggunakan pertanian presisi? Nah, pertanian presisi itu sebenarnya ndak hanya terbatas pada presisi, karena ketika kita bisa presisi, maka faktor-faktor apa namanya yang merugikan itu bisa ditekan. Jadi itu juga bisa menyangkut ke pertanian berkelanjutan. Jadi ketika tanah atau mungkin kalau hidroponik atau yang lain-lain dalam hal pertanian itu bisa lebih sehat, atau dalam arti lain ketika kita menjual produk dengan apa namanya organik atau dengan pendekatan yang lebih minim input, itu bisa jadi branding juga seperti itu. Berarti dengan kita menggunakan pertanian yang presisi ini, kita bisa lebih efisien dalam segi waktu dan segi biaya ya Mas Ya, ya? dan tenaga juga. Oh iya. Nah, apalagi sekarang kan petani milenial atau anak muda sekarang kan multitasking ya Mas ya. Mungkin Ya. paginya kita bisa ngecek drone lewat drone itu tadi, terus sorenya bisa update konten edukasi di TikTok. Nah, Nah, betul. untuk malamnya itu bisa menganalisis data apa aja melalui aplikasi yang lewat handphone itu ya. Betul. Dan juga bisa ditautkan dengan otomatisasi ya, seperti yang tadi IoT. Jadi prinsipnya IoT kan dari sensor pertamanya. Dari sensor digerakkan dengan IoT, jadi ada otomatisasi dilewatkan dengan software itu. Contohnya kayak Blink kalau untuk sensor suhu udara dan kelembapan itu. Nah, ini kita ke topik selanjutnya nih Mas. Ya itu. Tadi kan aku sempat bahas nih petani milenial. Wis, milenial. Tapi jujur aja masih banyak yang ragu dan kurang antusias dengan menjadi petani milenial. Nah, Mas Hafiz sendiri ngerasain kayak gini nggak Mas? Kurang antusias gitu? Wah, kalau saya di FP sendiri juga merasakan ya. Bahkan untuk sekedar teman-teman itu mengikuti channel-channel YouTube ataupun influencer yang membahas pertanian, saya rasa masih sedikit ya. Sebenarnya hal kecil seperti itu bisa untuk menjadi langkah pemulaian agar kita bisa lihat, oh di media sosial pun sebenarnya asik loh. Pertanian itu sangat-sangat menarik, sangat-sangat bermacam-macam pendekatannya. Dan apalagi kalau kita sebagai penonton yang memberikan atensi itu tidak meramaikan konten-konten seperti itu, ya jadinya orang-orang awam tidak tahu kalau sebenarnya pertanian itu menarik. Jadi kita bisa untuk memviralkan, untuk ya bukan memviralkan ya, kayak lebih antusias dulu gitu kalau diri kita sendiri. Dan kalau melihat dari kenapa anak muda sekarang susah untuk mau bertani, sebenarnya karena tuntutan bahwa apa ya, bukan tuntutan, stigma kalau petani itu rekoso. Oh iya. Pertama rekoso, kedua kotor. Nah kalau yang petani kotor saya rasa sebenarnya masih wajar, tapi petani walaupun kotor setidaknya harus keren kalau milenial. Nah, kan jadi kita efisien di lahan, tidak terlalu capek. Terus yang biasanya petani mungkin satu orang bisa mengerjakan berapa meter persegi, kalau kita melakukan praktek yang dilakukan seperti tadi presisi, itu mungkin bisa 5 sampai 10 kali lipat lebih efisien. Nah, tapi yang pertama yang petani rekoso itu ya nggak bisa menyalahkan pihak lain juga, seperti contoh kayak orang-orang bisa menyalahkan tengkulak ya, karena memang kadang diperlukan adanya tengkulak. Tapi petani itu memang harus bisa mencermati rantai pasok. Jadi mereka bisa menjual dengan harga mahal, entah itu memanfaatkan momentum atau menambah nilai jual produk, sehingga apa yang dihasilkan dari praktek budidayanya itu juga sepadan gitu loh. Nah, orang-orang yang masih menikmati dua stigma itu karena mereka tidak menemukan jalan keluar. Nah, karena itu kita sebagai mahasiswa pertanian seharusnya mau terjun ke pertanian untuk memperbaiki itu. Ya, semoga saja lah kita, teman-teman kita yang mahasiswa pertanian itu juga bisa mau juga lebih antusias lagi untuk memperbaiki pertanian. Nah, semoga dengan teman-teman yang lihat podcast ini bisa termotivasi untuk ikut terjun ke dunia Amin. pertanian. Nah, tadi kan kita membahas presisi ya Mas ya. Betul. Otomatis kita membahas teknologi. Nah, mungkin dari Mas Hafiz pernah menggunakan alat atau aplikasi untuk Mas Hafiz riset atau Mas Hafiz praktikum gitu nggak Mas? Oh, kalau kebetulan ya, karena
saya pernah diajar oleh dosen agroteknologi yang masih muda dan memang sangat getol banget dengan pertanian presisi waktu itu di mata kuliah P3 pertanian presisi ya. Itu alhamdulillah di setengah semester saya mempelajari IoT. Saya merakit sendiri dari softwarenya juga, dari apa namanya IoT-nya juga, Arduino-nya, dan 3 sensor, dari sensor cahaya, suhu, kelembaban. Terus drone juga saya pernah coba menerbangkan dan sedikit-sedikit pemetaan lahan, walaupun belum sampai untuk mencermati ini tanaman kekurangan pupuk apa. Sebenarnya kan ada itu namanya drone multispektral. Itu bisa untuk melihat tanaman ini terkena penyakit apa. Misal mencermati hama dan penyakit. Bisa juga untuk melihat dari warnanya tanaman itu, daunnya itu, bisa juga untuk mengidentifikasi itu kekurangan NPK atau CAMGS dan lain-lain, itu bisa, sangat bisa. Berarti sebenarnya pertanian itu sekarang itu sudah canggih ya Mas ya. Canggih. Tapi mungkin teman-teman belum tahu yang sebenarnya itu seperti apa di lapangannya. Nah, dari Mas Hafiz sendiri nih, mungkin melihat masa depan di pertanian yang ada di Indonesia itu kayak gimana sih Mas? Kalau bicara masa depan itu terlalu menarik ya sebenarnya, karena pertanian itu sektor yang memang sangat banyak sekali manusianya dan sangat banyak sekali faktor, dari kebijakan, dari manusianya sendiri, dari ekonomi juga. Jadi kalau di masa depan itu Amerika dan Eropa terutama itu sudah mulai bergerak ke pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan. Nah, kalau dari sudut pertanian yang luas, pertanian yang bukan hanya di sawah saja, sebenarnya kita itu punya potensi yang sangat luar biasa. Karena untuk membuat energi terbarukan itu kan salah satunya etanol ya. Nah, Indonesia itu sebenarnya bisa mengembangkan perkebunan ubi jalar, dan kalau yang sekarang sudah berjalan itu pembuatan etanol dengan tandan sawit kosong. Nah, itu kalau Eropa dan benua Amerika Utara itu sudah bisa menilai Indonesia berkelanjutan, karena selama ini biasanya dianggap sebagai kurang berkelanjutan, adanya deforestasi dan lain-lain. Kita bisa punya peluang yang besar karena kita benar-benar produktivitas dari 2 tanaman itu tuh nomor 1 di dunia. Bayangan saja kalau kemarin saya baru baca di Google, di artikel Google itu, ternyata produktivitas singkong itu puluhan kali lebih banyak daripada padi dalam satu lahan yang sama. Ternyata lebih banyak singkong daripada padi ya Mas? Banyak sekali. Nah, tapi singkong murah banget. Iya. Kalau pengen tahu, sekarang harga singkong kalau untuk masuk pabrik kurang lebih 600 perak per kilogram. 600 perak Mas? Iya. Itu di daerah mana Mas singkongnya? Di Lampung. Lampung. Ya, itu memang ada perkebunan yang sebenarnya dipasok untuk ke pabrik untuk dibuat tepung tapioka dan lain-lain. Tapi kalau di pasar mungkin bisa sampai 4.000 atau 5.000 per kilogram. Memang jauh lebih murah daripada padi karena enggak pada doyan. Oh iya, karena bahan pokoknya kita ini padi ya Mas ya. Jadi mengesampingkan singkong. Betul, terlalu mengutamakan padi sebenarnya. Oke, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin dari Mas Hafiz ada closing statement atau satu pesan untuk teman-teman yang melihat podcast ini nggak Mas? Oke, quotes dulu ya. Oke. Data adalah pupuk di masa modern untuk pertanian yang lebih baik. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan data. Dan untuk teman-teman terutama mahasiswa Fakultas Pertanian, ayo kita lebih menggencarkan lagi, lebih niat lagi untuk memperbaiki pertanian di Indonesia, karena pertanian masih sangat bisa untuk dimajukan. Oke, baik, terima kasih. Oke, keren banget nih. Oke, Mas Hafiz, aku mau ngucapin makasih karena udah mau ngobrol-ngobrol di podcast kita. Nah, obrolan kita kali ini benar-benar menarik, seru, dan inspiratif banget ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang masih meragukan soal profesi petani. Nah, sebelum aku tutup nih Mas,
Ingat ya, bertani itu bukan cuma soal masa lalu, tetapi bertani itu tentang masa depan. Menanam masa depan. Oh iya, siap. Nah, jangan ragu untuk menjadi bagian dari revolusi hijau versi digital. Petani milenial itu bisa keren, bisa digital, dan tentunya bisa bertani dong. Nah, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, aku ada sedikit pantun, nanti mungkin Mas Hafiz bisa bilang cakep ya, Mas ya. Cakep. Belum. Jalan-jalan ke ladang padi, Cakep. lihat petani tersenyum berseri. Cakep. Milenial maju jangan ragu lagi, Cakep. bertani cerdas demi negeri. Nah, teman-teman, terima kasih karena sudah mau menyaksikan podcast ini. Terus semangat dan tetap hijaukan bumi. Ingat ya, bertani itu keren. Sampai jumpa.